Tokoh ini mengidolakan Soekarno, kritis terhadap nasib buruh dan ibu yang menyenangkan bagi ketiga anaknya. Siapa dia? Simak Satu Indonesia. Selamat pagi Mbak Rike. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Puasa nggak? Enggak, aku hari ini nggak puasa. Oh ya. Jadi nggak usah minum tapi ya? Nggak Atau apa-apa. mau minum? Nggak apa-apa, nggak usah. Kita boleh ngobrol ini di mana? Boleh. Nih? Rumahnya Sini, unik sini. banget. Sini aja ya. Sini kenalan ya, bertanda sini. Malah kabur. Yuk. Malah kabur. Oke, terima kasih loh Mbak Rike, udah kita boleh Iya. mampir ke sini. Sama-sama. Ini rumahnya super unik karena kalau misalnya dari luar kelihatannya biasa gitu, dalamnya wah. Enggak, lah. Ini model rumah kampung. Inspirasinya dari mana Mbak Rike? Ya dari rumah-rumah tua, rumah-rumah di perkampungan juga ya, rumah zaman dulu di perkampungan gitu yang semuanya serba terbuka. Kebetulan juga dulu rumah nenek saya kayak gini gitu. Jadi di daerah Tebet, tapi sekarang udah panas banget kan di sana. Terus jendelanya besar-besar gitu, sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya. Apa sih arti rumah buat Mbak Rike? Rumah itu buat saya adalah benteng terakhir pertahanan saya. Jadi gimana kalau setiap ada persoalan itu kembali ke rumah, insya Allah semuanya bisa selesai. Rumah membuat saya tenang, membuat saya lebih bisa punya waktu untuk merenung, lebih rileks gitu. Sekarang Mbak Rike itu kan mulainya dari seni peran waktu dulu itu. Dulu perannya itu yang sangat berkesan di masyarakat adalah Oneng dalam Bajai Bajuri. Kemudian berbagi suami juga ada, perempuan punya cerita. Pada saat Mbak Rike itu memilih peran, apa sih yang biasanya menjadi consideration bagi Mbak Rike? Ya dulu sebenarnya awalnya saya ikut dunia entertain itu karena persoalan saya butuh biaya buat sekolah gitu. Jadi saya harus bekerja, saya kerja dari SMP lah ya. Saya sudah mulai bekerja jadi penyanyi yang 17 Agustus atau orang sunatan. Dulu saya masih di Garut. Jadi saya pergi ke misalnya diundang organ tunggal gitu loh. Dari Garut ke Ciamis tuh 5 jam. Saya sampai muntah-muntah berkali-kali karena jalannya jelek. Tapi honornya cuma 5.000, 10.000 zaman itu ya. Jadi habis itu terus saya harus sampai SMA lah ya. Saya pertama kali syuting itu SMP juga kelas 3. Itu ikut TVRI, dulu hanya ada TVRI. Ikut TVRI jadi peran figuran gitu, yang bawa nampan lewat di sebuah fried chicken di Bandung. Dari situ terus main sinetron, dapat peran ya, syutingnya di Solo. Saya ingat banget kelas 3 SMP. Nah terus saya kuliah juga, saya masih tetap syuting. Waktu itu saya masuk sastra Belanda UI gitu, tapi kan saya harus kerja. Di UI itu kan nggak boleh bolos ya. Ada pilihan saya bisa kerja Sabtu dan Minggu. Akhirnya saya menerima peran sebagai hantu yang siang-siang tuh Mbak. Oh, Jadi Senin sampai Jumat saya kuliah, Jumat sore dia mau gitu. Oke, kamu syutingnya Sabtu Minggu. hantu yang siang-siang itu yang mana? Yang impian pengantin. Oh my God, Mbak Rike, iya. Terus habis itu Jumat saya berangkat naik kereta api ke Bandung. Kadang nggak dapet tempat duduk karena weekend tuh dulu kan semua orang pulang ke Bandung naik kereta. Jadi saya bisa duduk tuh selama 2 jam kan ke Bandung dulu. Itu di antara gerbong gitu. Atau kalau capek banget saya bisa tidur di antara gerbong itu. Ternyata masih kurang karena honornya juga nggak besar jadi hantu itu. Saya harus kerja lagi. Jadi Senin sampai Jumat itu saya ambil pemotretan di daerah Jayakarta di kota. Kalau ngelihat baju-baju yang di pasar-pasar tradisional tuh suka ada fotonya ya model. Nah, saya ambil job itu. Itu per baju Rp3.000.
Tapi dalam perjalanan hidup saya kemudian saya pikir oh nggak bisa kayak gini, berkesenian itu tidak bisa tujuannya hanya cari uang gitu. Jadi saya mulai ikutlah teater gitu ya, dengan Mas Yos Rizal, dengan Mas Putu Wijaya gitu. Lalu kemudian disitulah saya menemukan bahwa sebetulnya berkesenian itu suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Berarti butuh setiap kontemplasi, butuh bisa pengaruhin orang banyak. Akhirnya dari situlah saya memilih bukan pilih-pilih ya, tetapi karena saya merasa bertanggung jawab apa yang saya tampilkan itu akan mempengaruhi orang yang nonton. Kalau misalnya di Berbagi Suami, Anda berperan sebagai seorang perempuan yang poligami. Sedangkan Anda kan orangnya betul-betul transgender gitu. Pokoknya ya feminis lah bisa dibilang begitu kan. Mengapa Anda mengambil peran itu? Ya, menurut saya kan sama saja, itu kan acting ya. Saya selalu percaya bahwa sebuah karya yang baik itu bukan hanya membuat penontonnya tertawa atau terhibur, tapi itu adalah mimesis atau foto dari kehidupan realitas sosial yang ada. Dimana setelah orang menonton, dia tidak hanya akan merasa terhibur, tapi setelah itu orang akan ada perenungan, berpikir, dan kita coba cari solusi sama-sama. Itu kan mungkin baru pertama kali ada sebuah film yang mengangkat bagaimana kehidupan poligami itu. Apakah hanya bisa dilihat dari sudut pandang agama saja yang mengizinkan poligami itu? Apakah tidak pernah menjadi pertimbangan psikologi perempuan yang terlibat di dalamnya, anak-anak yang ada di dalamnya hidup dalam situasi seperti itu? Jadi menurut saya itu film yang luar biasa. Teh Nia Dinata memang kita juga di casting dulu sama Mbak gitu untuk mendapatkan peran itu. Pendapat Anda tentang poligami? Saya salah satu tokoh politik perempuan yang mempengaruhi hidup saya adalah Dewi Sartika. Dia mengatakan dia masuk dalam semacam komite untuk memperbaiki nasib pribumi. Zaman itu salah satu rekomendasinya kepada pemerintah kolonial adalah bahwa harus dihapuskan perkawinan anak di bawah umur dan juga poligami karena itu adalah penyakit masyarakat. Zaman itu. Oke. Dan juga Mbak Rike ini kan kalau misalnya dikenal masyarakat sebagai orang seni, ya seniman ya juga, sebagai seorang politisi juga gitu. Dan Anda juga pernah mengatakan bahwa seni dan politik itu ada hubungannya. Ternyata, maksudnya? Seni dan politik itu ibarat dua sisi mata uang. Jadi dalam seni itu seperti saya katakan di awal tadi, itu bisa mempengaruhi orang banyak ya. Itulah politik sesungguhnya gitu. Jadi kesadaran bahwa apa yang kita akan lakukan itu akan mempengaruhi kehidupan orang banyak, itu sudah masuk pada ranah pemikiran politik sebetulnya. Karena politik itu tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang banyak untuk melakukan sebuah pekerjaan kolektif bersama untuk sebuah kemaslahatan bersama. Saya mendefinisikan politik seperti itu. Lalu bagaimana dengan politik? Apakah politik membutuhkan seni? Jelas membutuhkan seni. Karena apa? Karena seni itu kalau orang berkesenian sungguh-sungguh, seperti saya sampaikan tadi, itu butuh keseriusan, butuh keterlibatan emosi, empati. Bukan hanya A tambah 2 sama dengan 4, tapi ada apa di balik 2 tambah 2 sama dengan 4. Bagaimana kita berkontemplasi terhadap apa yang kita sampaikan kepada publik. Nah, menurut saya politik kita butuh itu. Politik butuh empati. Politik butuh penyadaran bahwa semua keputusan, apa yang diucapkan, dituliskan, diputuskan oleh seorang politisi itu akan mempengaruhi orang banyak. Sama seperti seni sebetulnya. Jadi menurut saya ini dua hal yang dalam perkembangan politik kita ke depan tidak boleh dipisahkan. Tidak ada lagi keputusan politik yang diambil dengan jarak dengan masyarakat. Gitu. Tetapi harus ada empati. Gimana misalnya impor sapi, apakah hanya sekedar pemenuhan kebutuhan pasar saja? Atau kemudian kita mempertimbangkan bahwa kalau yang diimpor sapi gelondongan gitu dagingnya, maka kemudian rumah potong hewan akan mati, tenaga kerjanya tidak bisa bekerja, kemudian peternak-peternak kecil juga akan mati, pasar tradisional juga akan mati. Gitu. Jadi saya selalu melihat pada
perjalanan saya berikutnya, umur 35 tahun saya memutuskan untuk masuk ke dunia politik secara lebih serius. Saya terlibat politik dari gerakan mahasiswa tahun 95 ya, sejak tahun 95. Ya? Saya bergabung dengan gerakan mahasiswa di Universitas Indonesia pasca reformasi. Saya mempercayai, saya mungkin aktivis pertama yang salah satu angkatan pertama yang masuk ke partai politik. Tahun 9899 setelah reformasi 9798 saya langsung masuk ke PKB. Ya. Nah itu tuh. Jadi sebelum kita ngomongin lagi, lanjut lagi ke PKB, aku pengen lihat ruangan yang lain. Biasa Mbak Rika itu suka menghabiskan waktu di mana sih? Biasanya? Di perpustakaan kalau boleh. Aku boleh lihat ya? Boleh. Ayo boleh. kita ke sana yuk. Yuk. Lagi di Satu Indonesia masih bersama Rike Diah Pitaloka. Mbak Rike, kan Mbak Rike itu S2-nya ngambil filsafat. Kenapa ngambil filsafat pada saat itu? Iya, jadi itu tadi dari saya keterlibatan di gerakan mahasiswa, kemudian saya melihat kenapa ya kalau di Indonesia itu katanya pemerintah yang berkuasa itu mengatakan ingin menyelesaikan persoalan gitu ya. Tapi malah menimbulkan persoalan baru. Jadi saya berpikir jangan-jangan memang bukan akar masalahnya yang diselesaikan gitu. Nah, saya pikir apa ya ilmu yang mengungkap tentang akar persoalan yang ada gitu, ya filsafat. Gitu. Maksudnya hubungannya seperti apa? Maksudnya jadi di filsafat itu kita belajar untuk menggali akar masalah itu apa, gitu dasar apa. Jadi dia kan disebut sebagai ibu dari segala ilmu. Itu jadi di filsafat benar-benar cara kita berlogika saja itu ada pelajarannya gitu. Halo. Nah, ini namanya Saga. Saga dulu sama Saga cantik. Ini belum mandi. Saga belum sekolah. Nah, ini kan ada Saga depan di sini. sekolah. Apa? Sakit. Saga ini anak pertama ya? Anak kedua, ketiga kembar? Iya. Laki juga? Laki. Terus jadi putri Kamu satu-satunya? jangan gitu dong. Jadi putri satu-satunya di rumah ini dong? Kebenaran dulu juga saya 6 bersaudara. Pertama perempuan, kemudian 4 laki-laki. Nah saya terakhir perempuan juga. Jadi udah biasalah dengan makanya temen juga rata-rata cowok juga semua. Apa sih arti anak bagi Mbak Rika? Ya anak sih segalanya lah. Ini semangat hidup saya ada di sini. Jadi nanti kalau udah punya anak pasti ngerasain gimana secapek apapun ya begitu ketemu anak hilang semuanya, perasaan capek, perasaan kesel. Dan anak membuat saya melatih kesabaran lebih dalam lagi gitu. Hal yang membuat saya paling nggak tahan tuh kalau udah kangen sama anak gitu ya. Dulu saya orangnya saya kan juga termasuk sensitif ya, selalu perasaan itu selalu terlibat lah dalam setiap pekerjaan saya. Tetapi ternyata ada hal yang bisa membuat saya nangis untuk sesuatu yang kayaknya nggak penting gitu. Misalnya dari DPR ke sini tuh kan kadang macet banget. Sampai bisa 4 jam. Nah, karena saya tuh sampai nangis di jalan pengen cepet-cepet ketemu anak. Hal kayak gitu aja udah ya luar biasa lah pengaruhnya anak tuh buat saya. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan suami Anda gitu, yang mengatakan bahwa Rika itu adalah orang yang sangat sensitif gitu. Terus saya juga tanya, peran Rika biasa di rumah seperti apa gitu. Oh dia itu orangnya ya kita bagi-bagi tugas. Ya kalau misalnya kadang saya libur saya ngurus anak, kalau misalnya dia libur dia ngurus anak. Berarti kan ada kesetaraan gender begitu di sini. Ya bukan soal dulu Kartini nggak pakai istilah kesetaraan gender ya. Tapi Anda pejuang kesetaraan gender? Enggak, dalam ranah sebetulnya bagaimana laki-laki dan perempuan itu adalah manusia gitu. Nah, saya belajar kalau itu disebut dengan emansipasi, saya belajar pertama kali justru dari ibu saya. Seorang perempuan lulusan SMA saja yang kemudian memang tidak secara teoritis. Ibu saya juga suka puisi ya. Saya belajar menyukai puisi juga dari ibu saya. Nah, ibu saya mengatakan pokoknya kamu harus punya cita-cita ya sebagai perempuan. Laki-laki dan perempuan itu menginjak bumi yang sama gitu ya. Jangan menghirup udara yang sama. Jadi
tidak ada alasan kamu tidak punya cita-cita yang bisa tinggi gitu ya. Jadi jangan hanya punya, ini yang selalu saya ingat, jangan hanya punya cita-cita jadi istri seorang dokter. Perempuan yang harus jadi dokter. Jangan hanya cita-cita jadi istri seorang menteri. Ya, kamu perempuan yang harus jadi menteri. Jangan hanya punya cita-cita jadi istri seorang presiden. Kamu harus punya cita-cita jadi presiden. Gitu. Jadi menurut saya, dan saya melihat bagaimana ayah dan ibu saya itu dalam berumah tangga, dia kayak partner gitu. Oh, dari zaman jadi dulu. Partner diskusi, partner berdebat gitu, dan bagaimana mengurus anak itu, karena ayah saya juga orang rumahan gitu. Ya gimana mereka berdua waktunya banyak di rumah. Nah, itu yang tidak bisa saya lakukan sekarang gitu ya. Jadi, tapi kalau pasangan hidup kita bisa jadi partner, ya itu yang menurut saya, kalau tidak saya tidak mungkin menjalani profesi sebagai politisi gitu. Pak Doni itu sosok suami yang seperti apa sih bagi Mbak Rika? Saya juga bingung ya seperti apa. Karena kita nggak pacaran sebenarnya. Hah? Maksudnya? Nggak pacaran, saya jadi waktu itu ketemu, terus kan sempet heboh juga tuh. Waktu saya udah tunangan 3 tahun dengan seseorang gitu, terus putus 2 minggu kurang lebih, terus seminggu kemudian ketemu. Sebenarnya ketemu karena saya dulu asistennya Tommy Awoy, ya, dosen filsafat sosial. Nah, dia sudah ngajar gitu, jadi sering ketemu gitu. Tapi terus saya iseng, dia punya pacar nggak gitu. Nah, ini ada orang pembimbing saya juga, pembimbingnya Mas Doni, namanya Romo Haryatmoko. Dia bilang kayaknya enggak, salamin dong Rom gitu kan. Apa yang menurut saya itu bikin Mbak Rika salamin dong? Dia orangnya menurut saya orangnya cerdas banget gitu ya, pinter banget gitu. Nah terus saya ketemu dia, terus dia bilang, oh saya nggak cari pacar, saya mau nikah, dia bilang gitu. Nah, jadi dari semenjak pertemuan itu 2 minggu kemudian kita nikah. Serius Mbak? Serius. 2 minggu aja? Jadi kalau ditanya seperti apa suami saya, ya mungkin setelah hampir 8 tahun, 8 tahun ini ya saya baru belajar sedikit-sedikit lah gitu. Ya seperti itulah suami saya. Dan untungnya cocok ya Mbak? Ya, rumah tangga itu pasti ada, tidak mungkin, ibu saya bilang, tidak mungkin kamu mau cari cocok 100% antara suami istri, itu nggak mungkin. Ya, karena kita lahir dari 2 keluarga yang berbeda, latar belakang berbeda, kultur yang berbeda, nggak mungkin bisa cocok 100%. Yang ada adalah bagaimana saling melengkapi, saling mengimbangi. Kekurangannya ya tutup dengan kelebihan kita, kekurangan kita ditutup dengan kelebihannya dia. Dan kapan kita harus tahu kapan kita harus di depan, kapan kita harus di belakang. Dan gitu. dia nggak apa-apa dengan itu gitu? Ya harus seperti itu Mbak. Jadi itu juga melalui perdebatan lah, melalui ya naik turun juga rumah tangga kita, nggak selalu mulus. Tapi kami yakin bahwa tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan berkomunikasi yang baik. Kalau value yang Mbak Rika dan Pak Doni tanamkan ke anak-anak itu apa sih? Kalau ibu kan tadi kan pokoknya ya perempuan harus bisa gitu. Ya saya bersyukur lah, alhamdulillah saya punya contoh bagaimana menjadi orang tua yang baik lah menurut saya. Ayah dan ibu saya itu selalu mengatakan bahwa sebetulnya orang tua itu satu-satunya kelebihan orang tua itu dia lahir duluan gitu. Jadi yang lainnya sebenarnya sama gitu dengan anak-anak itu. Jadi karena dia lebih lahir duluan, ya otomatis banyak hal yang dia tahu duluan gitu. Jadi intinya orang tua itu tidak selalu benar. Bahkan kadang kita harus belajar dari anak-anak yang tanpa pretensi apa-apa mengungkapkan sesuatu dengan begitu aja, polos, lugas gitu. Apa yang pernah Sagara katakan yang bikin Mbak Rika, oh iya benar juga ya? Ya misalnya gini, Ambu mau kerja, saya selalu pamit ya meskipun dia kadang-kadang juga ngambek. Kamu kerja terus gitu. Loh nanti kalau aku nggak kerja, kamu nggak bisa beli mainan. Nggak perlu mainan, udah banyak gitu. Jadi kadang saya justru diingatkan oleh anak saya bahwa nilai hubungan antara orang tua dengan anak itu tidak bisa hanya sekedar materi ya.
materialistik gitu, nggak bisa. Jadi bagaimana ada hal-hal yang dia sekedar ingin dipeluk, pengen dikejar. Untung rumahnya kayak gini, anaknya nggak bisa diem. Jadi saya bisa kejar 20 kali muter nih keluar masuk ruangan, ngejar-ngejar Saga gitu. Kalau misalnya makanan kesukaan anak-anak apa sih Mbak? Kalau Saga itu sukanya lele gitu, ikan nila, belut. Emang dari itu kan anak-anak itu bagaimana kebiasaan makan itu sebenarnya terserah kita. Karena kita lahir duluan, kita bisa nyetel apa yang harus dia makan, ada yang apa yang tidak. Jadi dari umur 1,5 tahun itu ya itu makanannya dia, makanya nggak bisa diam kali ya. Kayak lele gitu, kayak belut. Oke, habis gini Mbak Rika mau ke BI? Saya harus ke BI, nanti kebetulan diundang sebagai pembicara. Dalam hal apa ini? Temanya tentang kepemimpinan gitu, nanti boleh ikut. Hatinya ada pada nasib para buruh dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rieke Diah Pitaloka, seorang politikus yang awalnya populer sebagai seorang artis komedi. Rieke yang mengidolakan tokoh Soekarno ini mantap melangkah sebagai seorang legislatif pada Komisi 9 DPR RI. Sebagai wakil rakyat, dia terlihat garang ketika ada kebijakan-kebijakan yang mengkerdilkan peran masyarakat. Proyek sosial yang ia sedang perjuangkan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS adalah badan hukum publik yang berdiri untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi masyarakat. Menurut Rieke, pemerintah kerap menganggap masyarakat hanya angka yang bisa dibagi, dikurangi, dikali, dihapus, atau sekedar jadi barang komoditi. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Jadi setiap hari gini nih Mbak? Dandan di mobil? Kalau kerja biasa sih nggak dandan, cuman ini karena ya ada undangan jadi pembicara. Ya dandan lah sedikit biar enak yang ngelihatnya, biar nggak nyesel ngejadiin narasumber. Sama Kang Maman udah berapa tahun Mbak? Udah dari umur 19 ya Kak, sekitar 20 tahun lah. 20 tahun yang kerja bareng. Apa sih yang bikin Mbak Rika nyaman ya sama Kang Maman yang tiap hari kedandanin kayak gini? Kalau sekarang sih nggak tiap hari. Kalau ada acara aja. Kalau dulu lagi zamannya syuting ya tiap hari pasti sama dia. Kalau sekarang nggak selalu ada. Ya udah hubungannya udah kayak kakak sendiri aja. Udah. Nah Mbak Rika ini kan nulis buku juga tahun 2003. Renungan Kloset. Apa tuh Mbak artinya? Maksudnya, itu buku puisi. Saya ada 3 buku puisi ya kalau nggak salah yang sudah saya tulis. Buku puisi pertama saya Renungan Kloset. Saya ambil judul Renungan Kloset karena ngelihat dari setiap orang tuh dia akan jujur dengan dirinya sendiri kalau nongkrong di kloset pagi-pagi kan. Okay. Saya sebenarnya bukan orang yang senang berlama-lama di kloset, tapi ini simbolik aja sih sebetulnya bagaimana kalau di kloset pagi hari itu adalah sebetulnya saat kita mengenal diri kita sendiri. Nggak semuanya baik yang ada di dalam diri kita, ada yang bau juga, ada yang menjijikan gitu. Jadi manusia itu nggak sempurna lah gitu. Itu cara kita melihat bahwa
Kadang kita selalu ngerasa bener sendiri, ngerasa paling bagus, ngerasa paling soleh, ngerasa pemilik surga kayak gitu-gitu, yang orang lain tuh kita jadi polisi moral bagi orang lain. Nah sebetulnya di kloset pagi hari itulah mesti kita ngelihat diri kita, ya itulah diri kita, ada juga hal yang sebetulnya tidak enak yang di mata orang lain gitu. Apa sih yang membuat Anda itu tidak gentar, Mbak? Maksudnya Anda kan pernah ya oke, diancam ancaman verbal seperti itu. Kemudian pernah juga ada yang Dilempar bangkai anjing. ya itu. Karena saya karena seperti itu kan tahun 2012 misalnya saya menolak kenaikan harga BBM. Orang kan berpikir bahwa Pertamina itu mengelola hak minyak kita gitu ya, begitu saja. Ternyata dia bayar kan ke pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang daulat rakyat itu dalam urusan sumber daya alam. Nah, Pertamina tuh beli ke pemerintah. Waktu itu saya mendapatkan masukan dari Pak Kwik ya. Jadi bukan hitung-hitungan saya sendiri. Oke, Pak Kwik. Bahwa per tahun itu misalnya ada sekian puluh triliun keuntungan. Jadi sebenarnya juga kenapa kita memutuskan harga minyak kita tuh tergantung pada NYMEX, New York Mercantile Exchange yang di New York tuh ya, yang menentukan bagaimana harga minyak kita bukan berdasarkan keputusan kita, tetapi ditentukan orang dengan cara seperti lelang gitu. Apakah ada negara lain yang tidak menggunakan mekanisme itu? Ada gitu. Terus kalau mau keluar dari NYMEX gimana caranya? Ya keluar aja. Nah itulah yang disebut dengan berdaulat di bidang politik. Dalam poin pertama Trisaktinya Soekarno, bahwa kedaulatan di bidang politik, berani memutuskan sebuah keputusan politik sendiri ya atas pertimbangan kepentingan rakyat sendiri, itu akan mempengaruhi kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, ya kebijakan hal yang lain ya, hal yang menyangkut hidup rakyat kita sendiri gitu. Nah, menurut saya gitu, itu harus dilakukan dan melibatkan publik. Waktu itu data-data yang ada pada saya ada website, saya naikkan ke website, dibaca oleh 130.000 orang yang di website saya aja, belum yang di broadcast kemana-mana. Dan itu menjadi sebuah gerakan besar pada April 2012 itu ya kurang lebih. Akhirnya terjadi gelombang penolakan kenaikan BBM hampir di seluruh titik di Indonesia. Nah, yang terakhir kemarin saya nggak sempat mengorganisir itu karena habis pilkada Jabar, kemudian keputusan MK, ayah saya meninggal. Itu ada momen dimana ya saya sebagai manusia, ternyata saya bisa juga down, down banget gitu. Jadi titik lelah itu pernah terjadi? Ya pernah gitu. Jadi cuma saya memikirkan ya itu, ayah saya 2 hari sebelum meninggalnya itu tuh bicara sama saya, kamu jangan nyerah ya. Dia bilang, kamu keliling lagi, konsolidasi gitu. Bagaimana kamu harus memilah bagaimana kader fungsional, kader struktural gitu. Maju aja gitu, kamu itu pejuang, kamu harus semangat gitu. Padahal dia sudah dalam keadaan sakit gitu ya. Nah, tapi tetap aja kan namanya kehilangan, kata Nabi kan hal yang paling menyakitkan itu adalah ternyata betul kehilangan orang tua. Itu benar-benar limbung lah. Tetapi saya tahu saya ada tanggung jawab lain yang harus saya kerjakan gitu. Dan dengan ketidakberhasilan sementara di Pilgub Jabar itu, ketidakberhasilan sementara. Ya, saya suka. Dulu juga saya maju 2004 di DPR RI, saya nggak kepilih. Saya bukan menilai itu kekalahan seterusnya, itu kekalahan sementara. Gitu. Tunggu saya 5 tahun berikutnya. Gitu. Berarti langkah berikutnya ini lagi dong? Gugat lagi? Enggak lah. Pertama jadi ketika saya maju menjadi calon gubernur itu adalah tugas partai ya.
juga kurang setuju sih sebenarnya, soalnya jatuhnya jadi nggak bisa bagi waktu gitu Mas antara rumah sama kerjaan. Nggak masalah asal dia tahu kewajibannya dia sebagai perempuan itu seperti apa. Kalau di Indonesia juga udah banyak wanita yang berpolitik baik di legislatif maupun di eksekutif, kayak kalau kita lihat menteri-menteri juga udah. Wanita ikut berpolitik itu bagus karena itu bisa jadi representasi dari kaum wanita juga di kancah perpolitikan. Budaya di mana di dalam masyarakat kita itu kan masih ada keengganan untuk kemudian memberikan keleluasaan pada perempuan untuk ikut berpolitik ya. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu baik dari kalangan Islam atau kalangan Ortodoks ya, di berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ini ya, itu kan masih melihat bahwa perempuan itu sebaiknya di dalam rumah. Dia itu dulu pelawak, tapi sekarang dia jadi anggota DPR. Yang paling ingat sih dari main Bajai Bajuri gitu. Pasti kalau ingatnya kan Oneng, karena dia perannya itu kan. Yang sempat mikir, oh ini mungkin salah satu selebritas atau artis yang ikut-ikutan aja, tapi ternyata enggak. Ternyata dia sampai saat ini dia tetap menunjukkan bahwa dia itu memang salah satu politisi yang tangguh. Ya, beliau termasuk perempuan yang vokal di Politikus. Ya, Rike menurut saya sih satu politisi muda yang cerdas ya, yang dia juga aktivis gitu ya, dan saya kira punya pemihakan yang jelas untuk masyarakat kecil ya, masalah buruh itu yang menjadi perhatian Rike saat ini. Saya kira tidak banyak politisi yang juga memikirkan masalah TKI, masalah kesejahteraan buruh. Saya ditugaskan dengan jujur aja, saya nggak punya uang gitu ya. Nah, wakilnya juga Kang Teten lagi, makanya kita disebutnya calon duafa kan. yang ada keliling aja udah, ya habis gimana, nggak ada modal gitu ya. Nah, belum lagi persoalan media yang ketika itu juga agak sulit kita masuk karena Kenapa? ya sudah orang bisa pasang iklan Mbak, kita nggak bisa kan. Iya. Gitu itu, dan itu bukan biaya kecil, tapi kita tidak berkecil hati, kita kerja maksimal 2,5 bulan lah, dan kita selisihnya tidak kurang lebih 3%. Tapi yang jelas kita dipilih oleh 5,7 juta orang, hampir 29%. Nah, itu yang tadi di luar prediksi orang-orang gitu. Berarti masih akan pilgub lagi Nah, persoalan bahwa kegagalan sementara itu saya melihat bukan pada persoalan apakah saya ada dalam kedudukan itu atau tidak. Itu nanti terserah partai apakah saya ditugaskan lagi atau tidak. Tapi yang menjadi esensi visi misi ketika saya menjadi calon gubernur itu tidak boleh berhenti karena saya tidak jadi. Gitu. Jadi bagaimana misalnya mimpi tentang, kebetulan sama saya juga kan komisi kesehatan. Membangun sistem kesehatan yang lebih baik gitu, yang lebih terukur, yang lebih jelas sampai kepada publik. Itu misalnya kalau fasilitasnya itu adalah dengan membangun dari mulai klinik desa berjenjang gitu, dari klinik desa masuk ke puskesmas. Nah, puskesmas itu juga nggak bisa cuman satu kecamatan satu, atau bahkan seperti saya sering kasih contoh di Kabupaten Tasik itu ada satu puskesmas yang harus menangani pasien dari 3 kecamatan, dokternya hanya 2 orang, gitu, yang gila aja gitu loh, yang aduh luar biasa lah gitu. Menurut saya itu dokter yang saya salut banget sama mereka. Nah, kedepannya ini harus ada perbaikan agar tidak ada lagi rakyat ditolak dari rumah sakit karena miskin. Persoalannya ternyata bukan hanya karena rumah sakit, karena sistem rujukan di kita tidak jalan. Nah, harus ada puskesmas satu kecamatan, satu puskesmas. Tapi kalau dilihat jumlah penduduknya lebih besar dan jaraknya berjauhan, itu harus ada 2 puskesmas minimal, dan harus ada puskesmas 24 jam. Nah, 1 Januari 2014 jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat itu harus dijalankan. Ini yang disebut dengan social security system. Ya, jadi kalau di negara orang, rakyat sakit butuh biaya besar, dia sudah tidak mampu, itu negara hadir kan, gitu. Kenapa di Indonesia tidak? Oh, ternyata sistem yang harus diperbaiki. Nah,
seperti itu. Ya, itu terus saya jalankan. Itu misalnya mungkin ya Mbak ya. Maksudnya kita secara finansial pemerintahan kita tuh sebenarnya ada alasan nggak sih maksudnya mengatakan kita nggak punya duit loh gitu. Iya, memang alasan pemerintah selalu tidak punya uang. Tapi karena kami tahu atau saya tahu bahwa misalnya ada uang-uang yang seharusnya ada tapi kemudian raib begitu saja. Nah, itu kan tidak ada yang tidak mungkin gitu untuk sebuah hal yang menjadi amanat konstitusi, kita tidak bisa tawar-menawar. Dulu Presiden Soekarno ya beserta para pendiri bangsa yang lain memerdekakan Indonesia dalam keadaan kas negara kosong. Mereka nggak mikir. Nah, ini yang selalu saya jadikan contoh kalau saya bicara sebagai narasumber tentang sistem ini apakah mungkin atau tidak. Mereka bilang waktu itu waktu persiapan kemerdekaan Indonesia kan, Jepang minta kita harus nyiapin ini dulu, itu dulu, baru boleh merdeka gitu. Nah, terus Soekarno bilang, kapan gua merdekanya kalau gitu? Dia bilang nggak bisa. Itu nanti kita jalankan, kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu ya dengan persoalan. Yang penting kita lepas dari penjajahan dulu. Nah, bayangin waktu itu angka buta huruf aja tinggi. Kalau harus nunggu orang bisa baca tulis dulu, kas negara ada, saya yakin sampai sekarang juga belum merdeka gitu. Nah, untuk persoalan sistem jaminan sosial ini, saya selalu mengulang-ulang. Soekarno mengatakan tahun 50 tuh di sidang parlemen, setelah ini siapkan undang-undang tentang sistem jaminan sosial. Tentu bukan hanya undang-undangnya, tapi sistemnya juga dijalankan. Kita tuh nggak ada. Nggak pernah kejadian sampai 2004 ada undang-undangnya juga tidak dijalankan. Lalu kemudian selalu alasannya memang betul, nggak ada uang gitu. Tahu nggak jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu itu per bulan berapa? Sudah ditanggung sampai cuci darah tuh. Persoalan kebocoran dan segala macam itu ya human error, harus ditindak kan, pidana namanya. Ya itu 6.900 per bulan per orang. 6.900 per bulan per orang. Kok bisa Mbak sampai bisa karena itu akumulasi dana yang belum tentu dipakai semua. Jangan dinilai 6.900, kalau dikalikan 100 juta orang sudah berapa? Itu bahwa perhitungan kurang lebih hanya 25% rakyat sakit setahun. Itu pun nggak semuanya sakit berat. Nah, terjadi yang namanya hal yang sangat penting dari sistem ini adalah bagaimana yang namanya gotong royong itu terjadi lagi. Gotong royong yang dalam tanda kutip dilembagakan lewat solidaritas sosial dalam bentuk iuran. Ya, bagaimana nanti yang miskin dibantu oleh yang kaya, yang sehat, yang sakit dibantu oleh yang sehat, yang tua dibantu oleh yang muda. Ini adalah filosofi dari social security system ini gitu. Lewat yang namanya iuran. Jadi semua elemen bangsa ini iuran. Tetapi yang miskin dan tidak mampu iurannya diambil dari APBN. Jadi bukan mereka harus bayar langsung iuran miskin, tetap mereka di cover oleh dana APBN. Kita tidak mengatakan itu dana pemerintah. Nah, ini tuh juga untuk membalikan bahwa itu rakyat semiskin apapun sebenarnya punya kontribusi terhadap keuangan negara. Kemenarketrans sekarang Mbak. Kemenarketrans. Oke. Tadi kan ngomongin politik nih Mbak. Aku pengen tahu jadi perempuan di dunia politik itu mudah nggak sih sebetulnya? Enggak, pasti nggak mudah. Jangankan dunia politik, masuk ke ruang publik itu untuk karir yang lain juga untuk perempuan pasti tetap nggak mudah. Ya dengan kultur patriarki yang ada itu tetap ada yang namanya peran ganda perempuan. Dimana urusan rumah itu juga menjadi dalam tanda kutip tanggung jawabnya perempuan. Padahal sebetulnya tidak bisa rumah tangga itu dibangun oleh sepihak kan. Nah kayak gitu. Jadi pertama memang harus nyelesain soal rumah dulu deh. Setelah ada komitmen yang jelas kita di dalam rumah, baru
kita bisa berkiprah di luar rumah. Kalau misalnya tantangan nih menjadi seorang anggota DPR, seorang politisi, yang Mbak rasakan selama sudah hampir berapa tahun tuh, sudah banyak kan sejak 2009. Itu apa saja sih biasanya? Karena Mbak perempuan gitu misalnya. Misalnya ketika anak sakit gitu ya, itu kan juga pastilah kita sebagai ibu pengen ada di samping anak kita gitu. Nah, sampai anak saya dirawat, tapi pada saat itu ada rapat yang tidak mungkin saya tinggalkan misalnya. Nah, ya alhamdulillahnya suami saya bilang, sudah kamu pergi aja, anak biar saya yang nunggu, ada apa-apa saya pasti kabarin. Atau pada saat misalnya diteror, saya mengorganisir orang untuk menolak kenaikan BBM, lalu saya diteror oleh bangkai anjing, SMS mau diapain segala macam gitu ya. Nah, kan saya juga mikir, aduh anak saya masih kecil nih, waktu itu kan baru lahiran, 40 hari lebih lah gitu, ya belum 3 bulan juga belum. Terus akhirnya suami saya bilang, nggak apa-apa, rumah ada saya yang menjaga, tapi rumah rakyat kamu harus jaga, itu tugas kamu sebagai wakil rakyat. Ya untungnya sih alhamdulillah gitu, meskipun agak unik gitu suami saya ya, untuk momen-momen seperti itu ya sangat tersupport lah. Kita harus jalan. Ayo kita jalan. Ayo. Di mana mobilnya? Ayo ke sebelah sini. Mbak, nah ini sahabat saya nih, udah lama. Sahabat Mbak Yuli. Ketemu lagi di sini dulu ya. Makasih ya. Sip. Janjian kapan-kapan. Ayo masuk. Kamu bisa di samping sana, Mbak. Oh iya, sekarang. aku ke sana ya. Kamu masuk aja. Gini Mbak, melanjutkan yang tadi, kan sebagai politisi perempuan pasti ada tantangannya. Kalau misalnya Mbak di ruang sidang gitu, kan cowok semua nih rata-rata nih Mbak. Biasanya bentuk-bentuk kayak apa ya, tantangan yang ada di situ seperti apa sih? Ya gitulah ya, ngerti kali ya. Gimana gitu? Ada lah sampai misalnya ngancem, nanti saya dalam tanda kutip santet lah kamu gitu-gitu ya, karena menilai saya perempuan keras gitu. Terus mungkin orangnya kelihatannya nggak sangar kan gitu, jadi dia agak-agak intimidasi gitu ke saya, tapi saya nggak ambil pusing. Maksudnya apa? Saya bilang gitu. Saya Bapak jangan melihat saya sendiri, di belakang saya banyak orang. Saya datang ke politik ini tidak dengan tangan kosong kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kita melihat kan bentuk pelecehan terhadap perempuannya bervariasi, Mbak. Dan Mbak juga pernah mengalami itu zaman dulu. Terus Mbak lapor gitu kan. Ya. Apa yang membuat Mbak lapor? Dan itu tanggapan dari penegak hukum gimana? Ya, waktu itu saya harus melaporkan. Saya juga saya tanya sama suami saya mengalami seperti ini. Apa sih yang Mbak apa alami yang waktu itu? Ya, jadi misalnya ketika saya waktu itu pertama kali menjadi DPR lah ya, tahun pertama jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, itu mengadakan kunjungan kerja komisi. Nah, lalu orang itu tiba-tiba foto bareng ya seperti tadi gitu. Terus dia tiba-tiba mau merangkul. Saya selalu bilang kan, nggak usah pakai ngerangkul. Itu foto-foto saja gitu. Terus tiba-tiba dia bisikin gitu, kamu saya cium ya, kamu saya cium gitu. Ya maksud saya itu tidak terjadi ya, tetapi kekerasan itu bisa kekerasan psikologis, tidak harus kekerasan fisik, dan itu membuat saya tidak nyaman. Dan dia terus bilang, apa sih Pak? Saya bilang gitu kan, tentu saja orang lain tidak mendengar. Terus dia bilang, kenapa? Biasa dong, kamu kan artis gitu. Padahal waktu itu saya datang dalam rangka sebagai tugas komisi gitu. Kalaupun saya dalam posisi waktu itu bukan sebagai wakil rakyat, tapi posisi saya katakanlah masih sebagai public figure, sebagai entertainer, juga nggak bisa orang mau foto terus begitu. Nggak bisa juga kan. Nah, kita ke Kemenaker Trans ada urusan apa Mbak Rika? Ya ada salah satu masalah ketenaga kerjaan di BUMN ya, di BUMN farmasi yang harus dibantu lah untuk cari solusinya gitu. Permasalahan buruh itu sekarang apa sih Mbak? Ya tenaga kerja itu ya persoalannya adalah upah biasanya ya, kemudian juga status ketenaga kerjaan itu yang kontrak, outsourcing yang berkepanjangan, outsourcing di luar aturan undang-undang yang cuma ada 5 yang diperbolehkan sebenarnya, yaitu cleaning service, security, catering, transportasi, dan pekerjaan di jasa penunjang di pertambangan kayak gitu. Sisanya sebetulnya tidak boleh.
apa sih Mbak? Jadi saya mimpi jadi presiden. Serius Mbak? Serius? Karena ya cita-cita kan boleh aja. Waktu kecil? Iya. Waktu kecil sudah berpikir seperti itu? Kenapa pada saat itu? Ya nggak tahu, mungkin saya menjadi presiden gitu. Mungkin karena itu tadi kan seperti saya bilang, ibu saya bilang kan harus ya namanya cita-cita boleh saja. Impian Mbak Rike ke depan yang masih kayaknya target ke depan harus ini gitu apa? Ada PR-PR di Komisi Ketenagakerjaan yang harus saya selesaikan. Persoalan peraturan ya legislasi baik untuk tenaga kerja dalam dan luar negeri itu harus kita selesaikan. Lalu persoalan kesehatan juga mimpi saya adalah membangun sistem kesehatan yang baik dan juga adanya perlindungan hukum dan juga soal upah yang layak bagi tenaga kesehatan, tidak hanya dokter. Oleh karena itu saya mendesak sekarang ini adanya remunerasi bagi tenaga kesehatan. Kalau TNI Polri bisa punya remunerasi, kenapa tenaga kesehatan tidak bisa? Padahal mereka mengurusi nyawa orang ya setiap hari. Kayak dokter di puskesmas itu banyak yang belum PNS. Perawat juga demikian. Padahal minimal dokter, belum lagi perawat. Ini per hari bisa 50 pasien yang harus dia tanganin. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Rike atas waktunya. Saya antar ke depan. Oke, thank you. Terima kasih Mbak. Semoga upah layak juga bagi tenaga di media. Terima kasih. Thank you. Ayo mari Mbak. Demikian bincang-bincang dengan Rike Diah Pitaloka. Nantikan tokoh nasional inspiratif lainnya hanya di Satu Indonesia. Sampai jumpa.